Bismillah, mari awali dengan membaca salawat untuk Nabi Muhammad SAW. Tulis salawat di kolom komentar sebagai bentuk cinta kita pada Rasulullah. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar cerita penuh hikmah ini terus hadir di layar Anda. Di sebuah sudut kota yang ramai, terdapat sebuah toko emas megah dengan etalase berkilau. Sore itu, seorang pemuda berpakaian lusuh mendekati toko tersebut dengan langkah pelan. Matanya menatap etalase seolah ada kegundahan dalam hatinya. Pemuda itu berdiri di depan pintu kaca, memandangi pantulan dirinya. Wajahnya polos, namun sorot matanya dalam, penuh tanda tanya. Ia menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan keberanian untuk masuk ke dalam. Pegawai toko memperhatikan dari balik kaca dengan tatapan curiga. Mereka berbisik satu sama lain, menduga pemuda itu datang bukan untuk membeli, melainkan untuk mencari masalah atau mungkin mencuri. Pemuda itu perlahan mendorong pintu kaca. Lonceng kecil berdenting nyaring, mengundang semua mata menatapnya. Suasana toko mendadak hening, hanya tersisa tatapan penuh prasangka dari pelanggan dan pegawai. Seorang pegawai berwajah sinis menghampirinya. "Mau apa kamu di sini? Ini tempat jual emas, bukan tempat minta-minta," ucapnya ketus. Pemuda itu tersenyum tipis, menahan rasa malu di hadapan banyak mata. "Saya cuma mau lihat-lihat, Kak," jawabnya pelan, suaranya tulus. Namun kata-kata itu malah memancing cibiran pegawai lain dan sebagian pelanggan yang mulai menganggap kehadirannya mengganggu suasana. Beberapa pelanggan mulai berbisik-bisik, menatap pemuda itu dari ujung rambut hingga kaki. Penampilannya membuat mereka yakin anak muda ini tidak mungkin sanggup membeli sebutir pun emas di toko tersebut. Pegawai lain ikut mendekat, menghalangi langkah pemuda itu. "Kalau mau cari masalah, keluar saja, jangan bikin repot kami," katanya keras, membuat suasana makin tegang. Pemuda itu terdiam, menelan rasa malu. Seorang pelanggan mengangkat ponselnya, mulai merekam. Senyumnya mengejek, berharap videonya nanti viral. Pemuda itu hanya menunduk, kian terpojok di hadapan orang-orang yang menghakiminya tanpa tahu siapa dia. Satpam mendekat dengan langkah cepat. "Keluar kamu, jangan bikin keributan di sini," hardiknya. Pemuda itu hanya menatap lantai, perlahan memutar badan, melangkah keluar dengan hati yang pedih menahan luka batin. Di luar toko, pemuda itu duduk di bangku trotoar. Tangannya mengepal, matanya memandang kosong ke jalanan. Ia berusaha menahan air mata, meski hatinya terasa perih dengan perlakuan yang baru saja diterimanya. Langit sore mulai merona jingga, seakan ikut merasakan luka hatinya. Pemuda itu berdoa dalam hati, memohon kekuatan agar tetap sabar. Semua ini dilakukannya untuk sebuah tujuan yang lebih besar, bukan sekadar coba-coba. Ia mengingat pesan ayahnya, "Hargai setiap orang, jangan biarkan harta membuatmu sombong." Pesan itu selalu ia pegang. Hari ini, dia ingin menguji apakah para pegawai toko ayahnya masih memegang nilai mulia itu. Toko emas itu sudah lama jadi kebanggaan keluarga mereka. Tapi apa artinya jika orang-orang di dalamnya berlaku buruk? Itulah alasan pemuda ini pulang diam-diam, menyamar tanpa memberitahu siapapun. Sementara itu, di dalam toko, pegawai saling tersenyum puas. Mereka merasa berhasil menghalau orang yang dianggap mengganggu, tanpa tahu bahwa mereka baru saja mempermalukan anak pemilik toko. Sebuah mobil hitam mewah berhenti di depan toko. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berwajah teduh namun berwibawa. Dialah ayah pemuda tadi, sang pemilik toko emas. Ayahnya masuk ke toko. Tatapannya menyapu seluruh ruangan. Ia merasakan ada yang aneh. Suasana toko terasa canggung. "Ada apa ini? Kenapa semua seperti tegang?" tanyanya datar. Pegawai saling pandang. Salah satu akhirnya berkata, "Tadi ada orang mencurigakan. Pak, kami usir biar nggak bikin masalah." Mereka menunjuk ke arah luar, ke pemuda yang duduk di bangku trotoar. Ayahnya menoleh keluar dan terkejut. "Astagfirullah, itu anak saya," katanya keras. Ia segera melangkah cepat keluar,
menghampiri pemuda itu yang menunduk menahan tangis di bangku. "Nak, kenapa kamu di sini? Kenapa tidak bilang ke bapak?" tanya ayahnya lembut namun penuh rasa cemas. Pemuda itu menatap ayahnya, matanya berkaca-kaca. "Aku cuma ingin lihat. Yah, apakah mereka masih memegang ajaranmu?" Ayahnya menatap dalam wajah anaknya, merasa bersalah karena tak menyangka anaknya harus menanggung perlakuan buruk di tempat miliknya sendiri. Pemuda itu tetap menunduk, tidak ingin mempermalukan siapapun, hanya ingin ayahnya tahu yang terjadi. "Masuklah bersama bapak, biar semua orang tahu siapa kamu," ucap sang ayah perlahan. Tapi pemuda itu menggeleng pelan, menahan tangis yang hampir tumpah. "Tidak ya, aku hanya ingin mereka belajar. Bukan aku yang harus ditunjukkan." Ayahnya menghela napas panjang, menepuk bahu anaknya dengan penuh kasih sayang. Ia paham kini bahwa anaknya jauh lebih mulia dari yang dibayangkannya. "Baiklah nak, mari kita bimbing mereka agar lebih bijak," katanya lembut. Keduanya berjalan masuk kembali ke toko. Semua pegawai dan pelanggan mendadak terdiam. Wajah mereka pucat saat mengenali pemuda lusuh itu berjalan di samping sang pemilik toko, pemilik harta yang mereka banggakan setiap hari. Ayahnya berdiri di tengah ruangan, menatap seluruh pegawai dengan sorot mata tajam tapi penuh makna. "Hari ini kalian telah mengusir anak saya, bukan karena salahnya, tapi karena kalian menilai dari tampilan luarnya saja." Seorang pegawai langsung menunduk, wajahnya memerah menahan malu. "Maafkan kami, Pak. Kami benar-benar tidak tahu. Kami pikir dia hanya seorang pengemis atau orang yang berniat buruk," katanya terbata-bata, hampir menangis. Pelanggan yang tadi merekam pun mematikan ponselnya buru-buru. Dia menyesal telah menilai seenaknya, apalagi sampai berniat menjadikan penderitaan orang lain sebagai hiburan untuk viral di dunia maya. Hatinya terasa hancur. Satpam yang tadi mengusir ikut maju. Suaranya pelan dan penuh penyesalan. "Ampuni saya, Pak. Saya hanya menjalankan tugas, tapi saya salah. Saya terbawa prasangka. Sungguh saya malu pada diri sendiri," ujarnya sambil menunduk. Pemuda itu memandang mereka satu persatu. "Saya sudah memaafkan kalian bahkan sebelum kalian meminta. Tapi jadikan ini pelajaran. Jangan lagi menilai seseorang dari bajunya. Hati orang tidak bisa kalian lihat dari luar." Ayahnya mengangguk setuju. "Kalian semua dengarkan baik-baik. Saya tidak akan memecat siapapun hari ini. Tapi mulai besok kita akan adakan pelatihan agar tak ada lagi prasangka buruk di tempat kita ini." "Setuju." Semua mengangguk. Salah satu pelanggan, seorang ibu yang tadinya ikut mencibir, maju mendekat dengan wajah penuh sesal. "Nah, maafkan ibu. Ibu ikut salah menilai. Semoga engkau selalu diberi hati yang mulia," katanya dengan mata berkaca-kaca. Pemuda itu tersenyum kecil. "Tak apa, Bu. Semoga semua ini membuat kita sama-sama lebih berhati-hati ke depan." Kata-katanya menenangkan suasana. Perlahan, toko emas itu tak lagi terasa sesak oleh rasa malu yang menumpuk. Ayahnya menepuk bahu pemuda itu sekali lagi. "Anakku, Bapak bangga padamu. Kau sudah memberi pelajaran berharga hari ini. Bukan hanya untuk mereka, tapi untuk Bapak juga." Mata ayahnya berkaca-kaca, menahan rasa haru. Seorang pegawai yang biasanya paling galak ikut maju. "Saya sungguh malu, Mas. Selama ini saya hanya menilai orang dari luar. Ternyata orang paling sederhana yang saya remehkan justru pewaris toko ini. Maafkan saya." Pemuda itu mengulurkan tangan. "Tak perlu bicara panjang lebar. Mari kita saling menguatkan. Ingatlah, pekerjaan ini amanah. Jangan pernah menilai dari wajah, tapi lihatlah hati setiap tamu yang datang," katanya menenangkan. Suasana toko berubah, kini penuh haru. Beberapa pelanggan ikut mengusap mata mereka yang basah. Satpam, pegawai, dan pelanggan merasa tersentuh oleh kejadian yang baru saja mereka saksikan di depan mata. Seorang anak kecil menarik tangan ibunya, berbisik polos. "Ma, aku ingin nanti kalau besar jadi kaya tapi baik hati kayak Mas itu." Ibunya mengusap kepala anaknya, tersenyum dan berkata, "Amin, nak.
Jadilah anak yang berhati mulia. Pemuda itu memandang anak kecil itu, hatinya tergetar. Dalam diam ia mendoakan, semoga anak-anak yang menyaksikan hari itu tumbuh menjadi orang baik, yang tidak menilai rendah siapapun, dan selalu bersyukur atas rezeki yang ada. Ayahnya mengajak pemuda itu duduk sejenak di kursi pojok. Mereka berbincang pelan, membicarakan masa depan toko, dan bagaimana memperbaiki sistem pelayanan agar lebih adil dan mulia. Ini harus jadi awal yang baik, ucap ayahnya. Matahari kian turun, cahayanya masuk ke dalam toko, memantulkan kilau emas yang tersusun rapi di etalase. Tapi hari itu, emas-emas itu seolah tak ada artinya dibanding pelajaran besar yang baru saja ditorehkan di tempat itu. Ayahnya menatap seluruh ruangan, matanya menyapu setiap wajah yang tertunduk malu. Ingat, kalian bekerja di sini bukan hanya menjaga harta benda, tapi juga menjaga kehormatan dan harga diri manusia. Jangan biarkan prasangka mengalahkan akhlak kita. Pegawai-pegawai mengangguk perlahan. Tak ada satupun dari mereka yang berani mengangkat kepala. Semua merasa bersalah, bukan karena telah memarahi pewaris toko, tapi karena telah mengkhianati nilai yang diajarkan pemiliknya selama ini. Seorang pelanggan mendekat, seorang pria paruh-baya yang sedari tadi diam. "Pak, saya bersaksi hari ini. Pelajaran yang Bapak dan anak Bapak berikan luar biasa. Ini akan jadi cerita yang saya sampaikan ke anak-anak saya di rumah." Pemuda itu menatap pria itu dengan senyum hangat. "Terima kasih, Pak. Semoga ini bukan hanya jadi cerita, tapi juga jadi sikap kita bersama ke depan." Ia berharap kejadian ini menanamkan hikmah di hati setiap orang yang hadir hari itu. Di luar, langit mulai temaram. Angin sore membawa aroma tanah basah, seolah alam pun ikut menjadi saksi pelajaran yang baru saja ditorehkan di toko emas itu. Orang-orang yang lewat menoleh heran melihat kerumunan yang mulai bubar dengan wajah sendu. Ayahnya memanggil semua pegawai mendekat. "Besok pagi kita akan kumpulkan semua karyawan. Kita adakan pelatihan khusus tentang pelayanan dan akhlak. Ini harus jadi komitmen bersama," ujarnya tegas, tapi tetap mengalir lembut. Pegawai-pegawai serentak mengangguk. "Siapa?" kata mereka kompak. Meski suara mereka lirih karena menahan rasa malu dan bersalah. Di hati mereka, semua berniat memperbaiki diri agar kejadian serupa tak terulang lagi. Pemuda itu berdiri, menatap etalase emas yang berkilau. "Emas di sini tidak ada artinya kalau hati kita gelap oleh prasangka," katanya pelan, namun cukup keras hingga semua mendengar. Ucapannya menancap kuat di hati mereka. Seorang pelanggan yang sejak tadi hanya menonton ikut bersuara. "Mas, saya terharu melihat sikap Anda. Jarang sekali ada anak muda seperti ini. Semoga Allah limpahkan berkah untuk keluarga Anda." Pemuda itu mengangguk penuh syukur. Di sudut ruangan, seorang anak kecil menggenggam tangan ayahnya. "Pa, kita jangan suka menghina orang ya. Kayak orang-orang tadi. Aku nggak mau begitu," bisiknya polos. Si ayah mengusap kepala anaknya. "Betul nak, jangan pernah begitu." Toko emas itu sore itu tak hanya jadi tempat transaksi, tapi jadi saksi lahirnya pelajaran hidup. Setiap orang yang hadir merasa hatinya disentuh. Mereka tahu hari itu akan mereka kenang selamanya sebagai hari mereka belajar tentang hati. Satpam yang tadi kasar ikut mendekat pada pemuda itu. "Mas, saya minta maaf. Sungguh saya malu. Saya janji akan jaga sikap. Terima kasih sudah memberi pelajaran berharga," katanya tulus, matanya berkaca-kaca menahan tangis. Pemuda itu mengulurkan tangan, menjabat erat tangan satpam. "Tak ada dendam bang, saya malah berterima kasih karena hari ini kita semua dapat kesempatan untuk belajar. Semoga ke depan kita saling menjaga hati dan sikap." Ayahnya tersenyum, hatinya penuh bangga. Ia merasa anaknya sudah jadi teladan, bukan hanya di rumah, tapi juga di tempat usahanya. "Kau luar biasa nak, kau ajarkan kami semua tanpa harus meninggikan suara atau mempermalukan." Pemuda itu menjawab lirih, "Aku hanya mencoba memegang ajaran Bapak. Harta tak akan kita bawa mati, tapi amal baik dan sikap mulia akan menemani kita selamanya."
Suaranya bergetar menahan haru. Semua yang mendengar terdiam tersentuh. Suasana toko perlahan kembali normal. Pelanggan satu persatu pamit. Tapi sebelum pergi, mereka menyelami pemuda itu. "Terima kasih, Nak, sudah membuka hati kami," kata salah satu ibu-ibu sambil mengelap air mata di pipinya. Di luar toko, angin sore kian lembut. Matahari mulai tenggelam di balik gedung-gedung kota. Namun sinarnya yang tersisa seolah menyinari toko emas itu. Bukan karena emasnya, tapi karena kilo akhlak mulia yang lahir di dalamnya. Ayah dan anak itu berdiri bersama di depan etalase, menatap pantulan wajah mereka. "Hari ini Bapak belajar darimu, Nak. Terima kasih sudah mengingatkan," kata sang ayah pelan. Suaranya bergetar karena bangga dan haru. "Bapak sudah mendidik aku dengan baik. Aku hanya mengamalkan sedikit dari apa yang Bapak ajarkan," jawab pemuda itu. Mereka saling menatap penuh kasih, seolah ikatan mereka semakin erat setelah kejadian hari itu. Toko emas itu menutup hari dengan pelajaran besar. Bukan emasnya yang bersinar, tapi hati orang-orang di dalamnya yang kini jauh lebih bersih. Hari itu akan jadi cerita indah untuk anak cucu mereka di masa depan. Malam mulai turun. Toko emas itu bersiap menutup operasional hari itu. Namun percakapan dan pelajaran yang mengisi toko sore itu masih bergema di hati setiap orang. Seolah toko itu tak hanya menjual emas, tapi juga membagikan hikmah. Ayah dan anak itu duduk di kursi depan toko, memandang jalanan kota yang mulai lengang. Mereka berbicara pelan, membahas bagaimana ke depan mereka bisa membangun budaya kerja yang lebih baik, yang berakar pada nilai-nilai kemanusiaan. "Besok kita kumpulkan semua karyawan. Bapak ingin kau sendiri yang berbicara, Nak. Ceritakan pengalamanmu hari ini pada mereka, biar semua bisa merasakan maknanya," pinta ayahnya. Pemuda itu mengangguk pelan, siap mengemban tugas itu. Pemuda itu merasa ini adalah tanggung jawab, bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk seluruh keluarga besar toko itu. Ia ingin toko itu dikenal bukan hanya karena emasnya, tapi juga karena pelayanan dan kebaikan hatinya. Di dalam toko, pegawai-pegawai mulai membereskan etalase. Hati mereka masih diliputi perasaan malu dan bersalah. Mereka saling berbisik, berjanji dalam hati untuk tidak lagi mengulang kesalahan yang memalukan dan menyakitkan itu. Satpam berdiri di pintu, matanya menatap ke arah pemuda itu dengan hormat. Dalam hatinya, ia bersyukur diberi kesempatan untuk belajar dan memperbaiki diri. Malam itu jadi malam perenungan untuknya. Malam yang akan dia ingat selamanya. Seorang pelanggan yang belum pergi mendekat pada ayah dan anak itu. "Terima kasih, Pak Mas. Hari ini kami dapat pelajaran yang lebih berharga dari emas manapun. Semoga Allah limpahkan berkah pada keluarga ini," katanya tulus. Pemuda itu menyalami pelanggan itu dengan hangat. "Terima kasih sudah mau mendengar dan melihat dengan hati. Semoga kita semua selalu diberi hati yang jernih agar tidak menilai rendah siapapun lagi," ucapnya lembut menenangkan. Lampu-lampu toko mulai dipadamkan satu persatu. Kota terlihat lebih syahdu di bawah cahaya remang senja yang mulai menghilang. Tapi toko itu seolah tetap bercahaya, bukan dari emasnya, melainkan dari pelajaran yang baru saja lahir di sana. Ayah dan anak itu bangkit dari duduknya, bersiap pulang. Mereka melangkah perlahan ke arah mobil, membiarkan hati mereka tenang setelah seharian diliputi gejolak emosi. Rasa malu, haru, dan syukur yang bercampur jadi satu. Di perjalanan pulang, mereka berbincang tentang masa depan toko. "Bapak ingin kau pegang langsung toko ini nanti. Tapi jaga nilai ini, Nak. Jangan sampai emas kita mengalahkan akhlak kita," pesan sang ayah lirih namun penuh makna. Pemuda itu tersenyum. "Aku janji ya, toko ini bukan hanya tempat jual emas, tapi tempat jual kepercayaan. Kalau hilang akhlak, hilanglah segalanya," jawabnya mantap. Ayahnya menepuk bahunya dengan bangga. Mobil melaju perlahan menyusuri jalan kota. Lampu-lampu malam berkelip, seolah ikut bersaksi atas ikrar yang baru terucap. Hari itu jadi tonggak baru bagi keluarga mereka. Tonggak yang akan membimbing langkah mereka ke depan. Esok paginya,
Suasana toko berbeda. Semua karyawan berkumpul lebih awal dari biasanya. Wajah mereka penuh harap, ingin mendengar langsung pelajaran dari pemuda yang kemarin mereka hina tanpa tahu siapa dia sesungguhnya. Pemuda itu berdiri di hadapan mereka. Suaranya tenang, tapi setiap kata-katanya menusuk hati. Aku tidak ingin membicarakan kesalahan kalian kemarin. Aku hanya ingin kita semua sama-sama belajar dan memperbaiki diri. Semua pegawai menatapnya penuh perhatian. Mereka tahu hari itu bukan sekadar briefing biasa. Hari itu adalah awal baru bagi mereka. Awal untuk membangun sikap saling menghormati, melayani dengan tulus tanpa memandang rupa. Ingatlah, lanjut pemuda itu, setiap orang yang datang ke sini punya harga diri. Bukan hanya emas yang berharga, tapi hati setiap tamu kita juga berharga. Hormatilah, karena itulah yang membuat kita bernilai di mata Allah. Suasana ruangan hening, tak ada yang berani bicara. Hanya suara hati mereka masing-masing yang berdialog dengan nurani, berjanji dalam diam untuk berubah, menjadi pribadi yang lebih baik dari hari kemarin. Ayahnya berdiri di samping anaknya. Hari ini Bapak bangga padamu, Nak. Kau sudah menjadi pemimpin sejati, bukan karena jabatanmu, tapi karena akhlakmu. Itulah pemimpin yang sesungguhnya. Katanya dengan suara bergetar menahan haru. Pegawai-pegawai serentak berdiri, menyalami pemuda itu satu persatu. Terima kasih, Mas. Kami siap berubah, siap memperbaiki diri, kata mereka. Hari itu toko emas itu tak hanya menjual emas, tapi juga menabur cahaya akhlak mulia. Setelah pertemuan pagi itu, suasana toko berubah. Setiap pegawai lebih ramah, menyapa pelanggan dengan senyum tulus. Tak ada lagi pandangan sinis atau cibiran. Mereka melayani setiap tamu dengan hati, seolah semua tamu adalah saudara sendiri. Hari demi hari, toko emas itu dikenal bukan hanya karena emasnya yang berkualitas, tapi juga karena pelayanan yang luar biasa ramah dan sopan. Para pelanggan merasa betah, datang bukan hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk merasakan suasana hangat. Pemuda itu sesekali berdiri di pojok toko, mengamati dengan hati lega. Apa yang dulu jadi luka, kini berbuah manis. Semua belajar dari kejadian itu. Dan kini mereka bersama-sama menjaga nama baik toko dan kehormatan diri mereka sendiri. Suatu hari, datang seorang bapak tua berpakaian lusuh ke toko itu. Para pegawai menyambutnya dengan ramah, menawarkannya duduk dan minum. Bapak itu terharu, tak menyangka mendapat sambutan hangat di toko emas sebesar itu. Pemuda itu mendekat, menyapa si bapak tua. "Selamat datang, Pak. Ada yang bisa kami bantu?" tanyanya sopan. Bapak itu mengangguk pelan, berkata lirih, "Saya hanya ingin menjual cincin lama peninggalan istri saya untuk biaya berobat." Pegawai melayani dengan penuh hormat. Mereka menimbang cincin itu, memberi harga yang layak tanpa menawar seenaknya. Bapak itu tersenyum haru, matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Nak. Kalian semua berhati emas," ucapnya tulus. Saat bapak itu pergi, suasana toko terasa damai. Pemuda itu menatap para pegawai. "Kalian luar biasa. Itulah pelayanan yang sesungguhnya. Tidak hanya pada yang berpakaian rapi, tapi pada semua orang tanpa membeda-bedakan," katanya. Pegawai-pegawai tersenyum lega, bangga telah berubah menjadi lebih baik. Mereka tahu emas yang mereka jaga di etalase tak ada artinya jika hati mereka tak berkilau dengan kejujuran dan sikap mulia terhadap sesama. Suatu sore, pemuda itu berbincang dengan ayahnya di teras toko. Mereka membahas bagaimana semua berubah begitu indah. "Bapak senang melihat ini semua, Nak. Kau yang menjadi kunci perubahan ini," kata sang ayah penuh bangga. Pemuda itu menggeleng pelan. "Semua ini berkat Bapak yang menanamkan nilai itu sejak awal. Aku hanya menjalankan sedikit dari apa yang Bapak ajarkan. Semoga kita semua bisa terus menjaganya sampai kapanpun," jawabnya rendah hati. Malam itu, toko emas itu menutup hari dengan rasa syukur. Lampu-lampu toko padam satu persatu, tapi sinar kebaikan yang tumbuh di dalamnya tetap menyala dalam hati setiap orang yang pernah berkunjung dan bekerja di sana. Berita tentang toko emas itu menyebar ke seluruh kota. Orang-orang bercerita tentang keramahan pelayanannya,
tentang pemuda sederhana pewaris toko yang berhati mulia, dan tentang ayahnya yang bijaksana membimbing semua dengan kasih. Toko emas itu jadi tempat yang dihormati. Tak ada lagi orang yang segan datang. Tak ada lagi yang takut dipandang rendah. Semua disambut setara, semua diperlakukan sebagai saudara, sebagai tamu yang terhormat di rumah keluarga besar itu. Pemuda itu tetap sederhana dalam bersikap. Tak pernah ia membanggakan bahwa ia pemilik toko. Baginya, harga diri bukan pada jabatan atau kekayaan, tapi pada bagaimana ia memperlakukan orang lain dengan tulus dan tanpa pamrih. Suatu hari, datang seorang pemuda asing, berpakaian sederhana, hendak membeli cincin untuk ibunya. Pegawai menyambut dengan hangat, melayani tanpa ragu. Pemuda asing itu terharu, tak menyangka tempat semewah itu begitu ramah padanya. Setelah membeli cincin, pemuda asing itu berkata, "Terima kasih, kalian semua sungguh berbeda dari toko-toko lain. Semoga Allah berkahi usaha kalian." Para pegawai tersenyum tulus, hati mereka lega mendengar doa itu. Ayah dan anak itu berdiri di pintu, mengamati tamu yang datang dan pergi. Mereka bersyukur usaha mereka bukan hanya menjual emas, tapi juga menjual nilai kebaikan. Itu yang mereka jaga lebih dari sekadar harta dunia. Suatu malam, pemuda itu menulis catatan kecil di kamarnya. Harta bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi akhlak akan dikenang selamanya. Terima kasih Allah sudah memberi kesempatan untuk belajar dan berbagi kebaikan, tulisnya. Toko emas itu terus berdiri, bukan hanya sebagai tempat usaha, tapi sebagai tempat menebar hikmah. Setiap orang yang datang tak hanya pulang membawa emas, tapi juga pulang membawa cerita tentang keramahan dan hati yang bersih. Ayah dan anak itu duduk berdua di halaman rumah mereka, memandangi langit malam bertabur bintang. Mereka tahu, selama mereka menjaga akhlak dan nilai mulia, usaha mereka akan selalu diberkahi dan nama mereka harum hingga akhir zaman. Esok harinya, pemuda itu memulai aktivitas seperti biasa. Ia berdiri di pintu toko, menyambut setiap tamu yang datang dengan senyum tulus. Para pegawai mengikutinya, menjadikan sikap pemuda itu sebagai teladan dalam melayani dengan hati. Seorang nenek tua datang membawa cucunya. Mereka hanya ingin melihat-lihat emas. Para pegawai melayani mereka dengan penuh kesabaran, menjelaskan setiap jenis perhiasan tanpa memandang kemampuan mereka membeli atau tidak. Pemuda itu ikut mendampingi. "Silakan, Nek. Tidak harus membeli, kami senang nenek mau mampir," katanya lembut. Nenek itu tersenyum, hatinya hangat mendapat sambutan sebaik itu. Cucu kecilnya memegang tangan pemuda itu erat. "Mas, terima kasih ya. Jarang ada toko sebesar ini yang ramah pada orang kecil seperti kami," ucap nenek itu lirih. Pemuda itu tersenyum. "Yang kecil hanya ukuran tubuh, Nek. Di mata kami, semua tamu besar karena hatinya." Hari itu menjadi hari penuh berkah. Banyak pelanggan datang, tak hanya untuk berbelanja, tapi juga untuk merasakan suasana hangat di toko itu. Mereka saling bercerita bahwa di toko emas itu mereka menemukan ketulusan yang jarang ada. Saat sore tiba, pemuda itu duduk di kursi pojok, merenung. Ia bersyukur pelajaran pahit yang pernah dialaminya kini berbuah manis. Bukan hanya untuk dirinya, tapi juga untuk orang-orang di sekelilingnya yang kini berubah jadi lebih baik. Ayahnya duduk di sampingnya. "Bapak bahagia, Nak. Bapak tahu toko ini aman di tanganmu. Kau bukan hanya jaga harta Bapak, tapi kau jaga akhlak kita semua," katanya. Suaranya bergetar menahan haru, matanya berkaca-kaca. "Aku hanya menjalankan pesan Bapak ya. Kita semua hidup bukan untuk meninggikan diri, tapi untuk saling menguatkan. Toko ini harus jadi tempat orang merasa dihargai, bukan ditakuti atau direndahkan." Jawab pemuda itu pelan. Lampu-lampu toko mulai dinyalakan. Sinar emas berpendar di etalase memantulkan cahaya hangat. Namun kehangatan itu tak sebanding dengan cahaya hati orang-orang di dalamnya yang kini lebih bersinar dari sekadar perhiasan mahal. Berita tentang toko emas itu makin tersebar. Orang-orang datang dari jauh, bukan hanya untuk membeli perhiasan, tapi untuk belajar tentang pelayanan dan ketulusan. Banyak toko lain meniru, berharap membawa suasana yang sama.
Pemuda itu tak pernah merasa lebih tinggi dari siapapun. Ia tetap turun langsung melayani, menyapa setiap tamu, mendengar cerita mereka, dan memberi ruang bagi siapapun untuk merasa dihargai di tempat yang mulia itu. Suatu malam ia menulis lagi dalam catatannya, "Hidup ini singkat. Jangan kita isi dengan menghina atau meremehkan. Isilah dengan kebaikan karena itulah yang abadi. Harta hanyalah titipan, akhlak adalah warisan sejati," tulisnya. Ayahnya membaca catatan itu tanpa sengaja. Matanya berkaca-kaca. Ia bersyukur punya anak seperti pemuda itu. "Ya Allah, jadikanlah anakku ini penebar kebaikan yang namanya dikenang karena akhlaknya, bukan karena hartanya," doanya. Di luar toko, malam makin larut. Kota terlelap, tapi di dalam toko itu, doa dan harapan terus bergaung. Toko itu bukan hanya bangunan tempat usaha, tapi tempat lahirnya cerita tentang emas sejati, akhlak mulia dan hati yang bersih. Toko emas itu kini jadi ikon kota. Setiap tamu yang datang membawa pulang bukan hanya perhiasan, tapi juga kenangan tentang keramahan, ketulusan, dan pelajaran hidup yang berharga yang mereka simpan hingga kapanpun. Seorang guru membawa murid-muridnya berkunjung ke toko itu. "Lihatlah anak-anak, ini toko emas bukan karena emasnya saja, tapi karena orang-orang di dalamnya. Belajarlah dari mereka bagaimana memperlakukan orang lain dengan baik," katanya. Pemuda itu menyambut rombongan itu hangat, menjelaskan makna pelayanan dengan tulus. Para murid mendengar dengan kagum. Mereka mencatat pelajaran itu dalam hati, bertekad meneladaninya kelak ketika mereka dewasa nanti. Malam itu toko emas kembali menutup pintunya dengan penuh syukur. Lampu-lampu padam satu persatu. Namun cahaya kebaikan tetap menyala dalam hati setiap orang yang pernah merasakan sentuhan kehangatan di tempat itu. Ayah dan anak itu berdiri di depan toko, menatap langit malam bertabur bintang. Mereka tahu selama mereka menjaga akhlak, rezeki dan keberkahan akan datang dengan sendirinya. Mereka tak pernah takut kehilangan karena mereka punya Allah. Cerita tentang toko emas itu menyebar hingga ke pelosok. Bukan cerita tentang harta atau emas mahal, tapi cerita tentang hati yang mulia. Dan pemuda itu, ia tetap sederhana, karena baginya emas paling berharga adalah hati yang baik.